Saya kira yang pertama kita harus menjaga tenan kita. Di mana tenan kita itu tetap ada di kita dan kemudian tenan baru mau masuk. Nah, ini pertanyaannya kan kemarin PPKM itu waktu masih ada COVID, banyak sekali yang manajemennya kaku, di mana tidak mau bantu, tidak ada komunikasi dengan tenannya. Nah, ini yang menyebabkan tenannya kabur. Tapi kalau di kita, di Pakuan kebetulan kita berunding dengan tenannya gimana cari jalan keluar. Akhirnya yang benar-benar nggak tahan hanya sedikit sekali. Dan orang tetap percaya bahwa di sana bukan hanya pada waktu kondisi ekonomi baik saja, tapi waktu ekonomi buruk pun developernya membantu gitu kan. Nah ini penting menjaga. Jadi akhirnya begitu COVID ini mulai hilang, mall kita tetap ramai. Bahkan kalau kita lihat Kokas, itu antriannya panjang banget ya untuk masuk ke sana. Jadi ini perlu ada komunikasi. Saya kira yang paling penting komunikasi dan saling pengertian dengan tenannya. Dan kemudian yang kedua adalah sebenarnya tren masyarakat itu kemana sih? Nah ini yang kita harus selalu update terus. Dan kita harus ada selalu tenan-tenan baru yang mana itu sedang populer atau sangat diinginkan oleh masyarakat. Nah ini yang kita masukin. Saya kira perlu ada pemindahan tenan yang bagus juga. Oke, Saya baik. kira Dua itu kunci. Oke, baik. Sebetulnya terkait tingkat kunjungan, apakah memang tenan-tenan yang ada begitu ya sejak pandemi yang mana juga banyak yang gulung tikar sudah kembali menurut data dari Anda? Kalau dibandingkan dengan sebelum pandemik mungkin belum benar-benar fully recovered ya. Jadi memang masih dalam tahapan kembali ke level sebelum pandemik. Jadi memang karena saya pikir memang saat ini masih ada kompetisi antara pusat perbelanjaan brick and mortar dengan yang online. Jadi beberapa aspek produk-produk yang dijual itu masih ada kompetisi. Untuk beberapa produk seperti fashion, lifestyle tadi yang disebut Pak Budianto, memang orang lebih cenderung ke pusat perbelanjaan brick and mortar. Tapi kalau untuk produk-produk seperti elektronik atau grocery gitu ya, orang mungkin lebih memilih untuk berbelanja lewat online. Jadi memang karena persaingan kompetisi di segmen tersebut masih mempengaruhi saya pikir penjualan di kalangan retailer. Mungkin Pak Budi bisa menjelaskan lebih jelas mengenai kondisi tersebut, Mas Bram. Oke, baik. Saya akan lempar ke Pak Budi. Pak Budi, ini melihat terkait tenan yang mana juga sempat tutup begitu ya saat pandemi ataupun gulung tikar. Sebetulnya dari tahun 2020, 2021, 2022, apakah sudah ada pertumbuhan tenan baru tentunya di pusat-pusat perbelanjaan? Iya, jadi memang tadi seperti disampaikan Pak Stefanus, kami tenan ini juga tergantung dari pemilik mall. Bila pemilik mallnya sangat bijaksana, makanya sampai hari ini baik mall maupun tenan masih bisa bekerja sama membuka toko. Nah, untuk kedepannya saya melihat bahwa penanganan COVID yang sangat baik, kembali lagi saya sampaikan tadi, ini sangat bermanfaat untuk sektor offline. Sehingga tenan-tenan baru maupun tenan lama per tahun ini atau kita bicara 2023 sudah mulai ada keberanian dengan adanya PPKM dicabut, informasi positif lainnya, inflasi, itu untuk melakukan expand, baik penambahan toko, penambahan juga untuk karyawan yang tadinya dikurangi, karena sekarang tingkat traffic yang di dalam Nataru kemarin itu sudah mulai secara signifikan, terutama untuk sektor F&B, sudah meningkat pesat. Oke, baik. Nah, Pak Stefanus, Anda di pusat perbelanjaan yang Anda miliki, apakah tenan-tenan baru juga sudah mulai bermunculan? Karena memang kemarin kita ketahui PPKM dicabut, lalu juga sebelum ada PPKM sebetulnya sudah ada pelonggaran, walaupun tipis-tipis. Bagaimana Pak Stefanus? Saya kira kita mulai banyak tuh restoran-restoran baru yang bermunculan dan memberikan makanan-makanan juga yang lain daripada yang lain. Ini udah mulai tumbuh, sekarang mulai banyak. Mereka sedang fit out dan sebagian sudah buka, dan kemarin juga mereka bertambah semangat sebab pada waktu liburan yang lalu ini, yang baru lalu, itu restoran tuh hampir semuanya penuh sekali. Sehingga orang buat duduk aja juga mesti ngantri dulu nunggu gitu. Dan ini satu tanda yang bagus ya,
bahwa ekonomi kita sudah mulai jalan dan semua orang berani keluar, dan ini sangat mengembirakan buat kami semua. Saya Oke. kira buat Pak Budi juga mengembirakan kan?